diadakan lomba menghafal Quran, diadakan lomba membaca Quran, lalu juga ada di lomba-lomba pidato, lomba-lomba tausiah, lomba dan seterusnya yang luar biasa. Ini bagus, mengembirakan, untuk menyemarakkan daripada tahun baru Islam. Karena kenapa? Di zaman sekarang ini bukan tahun baru Islam yang rame, malah tahun baru Masehinya yang rame. Ya, mending kalau tahun baru Masehinya itu rame karena kita muhasabah diri, ya, artinya melihat diri kita, oh ini umur saya udah makin berkurang di dunia ini enggak. Malah di tahun baru Masehi kita itu kadang-kadang malah condong ke hal-hal yang enggak baik, hal-hal yang buruk, hal-hal yang enggak faedah. Bahkan Habib Munzir bin Fuad al-Musawa, beliau juga pernah di dalam salah satu tausiahnya di dalam majelis Rasulullah SAW di Monas waktu itu pada saat tahun baru Masehi, wow, banyak sekali orang-orang di tahun baru Masehi itu berpesta-pesta, maksiat, ya Allah, maksiat yang luar biasa di hadapan di hadapan kaum muslimin. Ada yang minum, bahkan kadang kita lihat di jalanan ada yang mereka minum dan seterusnya. Nah, ini dia yang kita harus perhatikan. Umat muslim harus bersatu. Tahun baru Islam harus diramaikan. Diramaikannya untuk apa? Adakan yang namanya perkumpulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan faedah. Ini ya, jadi ini dia yang harus kita lihat di era sekarang. Yang terakhir, mari sama-sama ayo kembali lagi kita menjadi orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala itu berfirman di dalam Al-Quran, banyak sekali yang namanya firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, memanggil kepada orang-orang yang beriman. Maka ini artinya secara tidak langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala memperhatikan pada orang-orang yang beriman, memperhatikan langsung kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita pengen diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pengen dipandang dengan sebaik-baiknya pandangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan ada keraguan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai naudzubillah kadang-kadang orang akhirnya juga ada yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini hati-hati, mendustakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hati-hati, dosanya luar biasa ya. Dia harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala apa yang diciptakan dan juga apapun yang ada di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang dapat Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini yang menjadi pedoman bagi kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka katakanlah, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian qul in kuntum tuhibbunallah, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni daripada segala dosa kalian. Ini terakhir, ayo sama-sama ikuti Nabi Muhammad, dan juga kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kita beriman dan juga menjadi orang yang ridha agama Islam sebagai agama kita. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang itu yang pernah melihatku, artinya dia itu sezaman denganku, pernah melihatku, liman ra'ani wa amana bi, dan juga dia beriman kepadaku. Nah, ini dia yang pertama. Lalu bagaimana dengan kita yang enggak sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita termasuk orang yang beruntung? Maka Nabi Muhammad melanjutkan kembali, "Tsumma tuba liman lam ra'ani wa amana bi."